Kalau di bulan suci Ramadan katanya setan dibelenggu, diikat. Tapi kenapa saya masih suka tergoda dan khilaf? Seperti batal puasa dan malas tarawih. Karena antum masih temannya syaitan. Syaitan dibelenggu masih bisa tergoda. La haula wala quwata illa billah. Ini sahib. Jangan tergoda. Lawan kan syaitan. Sekarang saja kita bisa lawan syaitan, ya. Karena kan syaitan cuma bisikin, ya. Itu perempuan, itu laki-laki, disuruh lihat. Kalau kita nolak, kan dia tidak menjelma depan mata kita, dicekik, kamu harus lihat. Apalagi Ramadan, tambah lemah dia, gitu. Mesti jangan, apalagi sampai batal puasa, ini luar biasa. Jangan batal puasa, dan sugestinya, niatnya harus kuat. Biar tidak sahur, tetap mampu untuk puasa, gitu kan. Dan sekarang ini saya yakin syaitan lagi goda kita semua, teman. Godaannya standar. Ramadan akan tiba, puasa sebulan, panas, capek, lemes, loyo, 1000 bahasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya seorang pelajar SMP, saya ulangan pada saat bulan puasa. Dan apakah nyontek membatalkan puasa? Kenapa harus nyontek? Saya tanya. Nyontek ini adalah penyakit al-malas. Malas. Kapan pintarnya kalau nyontek? Kalau sudah sahur langsung tidur, terus mimpi hubungan biologis, mimpi basah, apakah puasanya batal? Enggak batal. Tidak ada hubungannya. Walaupun dia berhubungan biologis yang sebenarnya sama istrinya, kemudian azan subuh dia sudah selesai tapi belum mandi, tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya tentu, ya. Nah, itu tidak ada masalah. Kecuali kalau dia biologis setelah azan subuh, ya, itu berarti batal puasanya dan dia harus membayar kafarah, denda. Dendanya membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Kalau ada orang melakukan ini pun, maaf saya sampaikan ini bukan untuk dimudah-mudahkan, tapi pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada satu sahabat datang, Ramadan nih, ya Rasulullah, binasa saya. Kata Nabi SAW, kenapa kok binasa? Saya baru gauli istri saya di siang hari Ramadan, dekat, saya nggak tahan, maka saya gauli dia, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu bebasin budak. Dia bilang, saya tidak punya Rasulullah. Baik, puasa 2 bulan berturut-turut, ya Rasulullah. Sebulan aja jebol nih. Apalagi puasa 2 bulan. Ini bahasa saya supaya mudah difahami, ya. Baik, beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Dari mana saya memberikan makan 60 orang? Saya aja butuh makan. Rasulullah SAW diam. Ternyata ada orang datang bawa 1 keranjang kurma. Ini ya Rasulullah, sadaqah. Rasulullah SAW panggil, mana tadi yang punya masalah tuh? Saya Rasulullah, ada di shop. Datang sini, datang. Ini kurma, bayarin ke orang miskin. Kasih 60 orang miskin, bagi-bagi nih. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, di antara 2 gunungnya Madinah, maksudnya seluruh kota Madinah ini, nggak ada orang lebih miskin dari saya. Artinya saya yang paling pantas untuk ini. Udah buat salah, nggak mau lagi sedekah. Maka Rasulullah SAW tersenyum, tertawa sampai urat leher beliau kelihatan dan mengatakan, kalau gitu bawalah makan sama keluarga. Ini terjadi waktu itu, jangan dipraktekin, ya. Saya sudah bilang dari awal. Haruskah kita menundukkan pandangan apabila menonton TV atau membaca majalah? Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak, Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan, jangan lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang, kan gitu. Menurunkan pandangan, lihat lawan jenis, itu menurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat
isyarat lampu merahnya, jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi, apakah sholat kita batal? Gitu. Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya, sudah kita bahas yang lalu kan? Tapi kalau gusi antum berdarah, kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi, belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali kan? Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh, gitu kan? Suami saya pernah mengajak berhubungan di waktu azan telah dikumandangkan, tapi saya membantah dan menolak ajakannya. Dan saya menyarankan untuk dilakukan sesuai sholat, tapi ia bersikukuh untuk melakukannya. Jika saya menolak, apakah saya termasuk istri yang durhaka? Jika saya menerima, apakah saya termasuk hamba yang lalai? Ini tentu dilihat dulu ya, masalah sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat wajib ya di sini dikumandangkan. Baik. Semestinya suaminya nih faham ya. Harus paham. Masa sampai tunggu habis sholat saja nggak bisa sabar? Ini habis minum obat apa ini? Jangan sampai luar biasa ya. Istri cuma bilang sholat dulu, silahkan kembali habis itu buat gitu kan? Terus tidak bisa, tanda tanya ini. Gitu. Jadi mesti di sini posisi kalau benar seperti yang disampaikan, mesti suaminya yang sabar ini. Harusnya sabar, sholat dulu. Hukum apa namanya haknya Allah diberikan, gitu kan?